Di balik megahnya gugusan Kars di Sulawesi Selatan, tersembunyi sebuah dunia yang nyaris tak tersentuh. Hamparan hijau luas yang tak hanya memikat mata, tapi juga menyimpan bisikan dari zaman yang jauh sebelum kita dilahirkan. Inilah hutan lindung Gulu Saraung, sebuah tempat di mana alam dan spiritualitas bertemu, di mana suara angin membawa cerita yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Gulu Saraung adalah rumah bagi salah satu ekosistem tropis terpenting di Sulawesi. Dari kejauhan, deretan Kars mencuat dari bumi seperti penjaga kuno. Berdiri diam, namun penuh makna. Hutan lebat menghampar dari kaki hingga lerengnya, diselimuti kabut tipis di pagi hari yang menghadirkan suasana magis. Sinar matahari menyelinap di antara dedaunan, menari di permukaan daun basah. Udara yang sejuk dan segar membuat waktu terasa melambat di sini, membuat kita lupa akan hiruk pikuk dunia luar. Hutan Bulu Saraung bukan hanya indah. Ia adalah sistem penopang kehidupan. Ketika hujan turun, tanahnya menyerap setiap tetes air dengan sabar, menyimpannya jauh di bawah akar untuk dialirkan perlahan ke sungai-sungai. Ia adalah penyeimbang iklim. Hutan ini menjaga suhu, kelembapan, dan menyerap karbon yang mencemari langit. Bagi petani, air dari hutan inilah yang mengaliri sawah dan kebun. Bagi desa-desa di sekitarnya, ia adalah sumber hidup tak tergantikan. Gulu Saraung adalah surga tersembunyi bagi spesies-spesies langka. Mulai dari maleo, burung yang bertelur di tanah panas vulkanik, hingga tarsius, primata mungil yang hanya keluar saat malang tiba. Di antara semak, hidup serangga-serangga eksotis yang belum sepenuhnya tercatat oleh ilmu pengetahuan. Anggrek liar dengan warna-warna mencolok hanya muncul dalam musim tertentu, menjadi saksi siklus kehidupan yang penuh harmoni. Namun tak semua yang hidup di Bulu Saraung dapat dilihat oleh mata telanjang. Cerita turun-temurun dari masyarakat lokal menyebutkan bahwa hutan ini dijaga oleh makhluk tak kasat mata. Senja hari, beberapa orang mengaku mendengar suara gamelan yang samar, seperti berasal dari kejauhan, tetapi tak jelas dari mana. Padahal, tak ada satupun manusia di tempat itu. Ada juga kisah pendaki yang merasa berjalan di tempat yang sama selama berjam-jam, seakan waktu terlipat dalam lingkaran. Yang paling dikenal adalah sosok perempuan tua berbaju putih. Ia sering terlihat duduk di bawah pohon beringin, diam, menunduk. Saat didekati, ia perlahan menghilang, seperti kabut yang tertiup angin. Orang-orang memanggilnya penunggu penyeimbang. Bagi masyarakat sekitar, hutan ini bukan hanya wilayah lindung. Ia adalah bagian dari jiwa mereka. Ada aturan adat yang melarang keras menebang pohon sembarangan atau berkata kasar di dalam hutan. Setiap awal musim hujan, upacara kecil digelar. Doa-doa dipanjatkan untuk roh-roh penjaga sebagai bentuk penghormatan dan permohonan perlindungan. Karena mereka percaya jika kita menjaga hutan, hutan akan menjaga kita. Dan jika kita merusaknya, maka sesuatu dari alam akan mengingatkan kita dengan caranya sendiri.
Namun, harmoni ini tak selalu bertahan. Bulu Saraung juga menghadapi ancaman dari tangan-tangan manusia, penebangan liar, pembakaran, dan perambahan. Sebagian hutan telah berubah menjadi lahan terbuka, dan bekas luka itu masih terlihat dari udara. Tapi tidak semua orang tinggal diam. Komunitas lokal, anak muda, dan organisasi lingkungan kini bergerak, menanam pohon, menyebarkan kesadaran, dan memulihkan bagian-bagian hutan yang terluka. Beberapa titik di Bulu Saraung dianggap sebagai tempat sakral. Ada jalur yang tidak boleh dilalui saat malam dan batu-batu besar yang dianggap sebagai tempat meditasi para leluhur. Dalam kepercayaan lokal, penjaga hutan tidak selalu terlihat, tapi mereka hadir. Dalam bentuk gangguan kecil, angin mendadak dingin, atau bahkan mimpi. Seorang tetua adat berkata, "Hutan tidak suka keributan. Jika kau ribut, hutan akan membungkamu." Bulu Saraung adalah lebih dari sekadar hutan. Ia adalah warisan, pelindung, dan cermin diri kita sebagai manusia. Menjaga hutan ini bukan hanya tentang menyelamatkan pohon dan satwa, tapi juga tentang menjaga hubungan kita dengan alam dan dengan sesuatu yang lebih besar dari kita. Karena mungkin mereka yang menjaga dari dunia lain hanya ingin kita belajar satu hal sederhana: hiduplah selaras atau hilang bersama keserakahan.